Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gita Yunustari dengan NPM 123121015 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas e-bisnis dengan judul Analisis Strategis e-bisnis pada studi kasus korupsi internal PT Maju Terus. Nah, laporan ini tuh membahas bagaimana pemanfaatan sistem informasi, khususnya e-bisnis atau e-procurement, dapat dilakukan sebagai alat pengendalian internal untuk mencegah terjadinya korupsi dalam proses pengadaan barang. Untuk latar belakangnya sendiri, PT Manuju Trust ini tuh merupakan perusahaan bisnis to bisnis atau B2B yang aktivitas operasionalnya sangat bergantung pada kelancaran proses pengadaan barang dan jasa. Nah, proses pengadaan memiliki peran strategis dalam menjaga efisiensi biaya berkelanjutan, operasional, serta stabilitas keuangan perusahaan. Namun, apabila proses pengadaan tidak didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat dan transparan, maka perusahaan beresiko mengalami eh, berbagai permasalahan seperti pemborosan biaya, konflik kepentingan, hingga praktik korupsi internal. Nah, dalam studi kasus kali ini, ditemukan adanya praktik korupsi internal pada proses pengadaan kertas HPS di PT Maju Terus. Staf bagian purchasing diketahui melakukan pembelian secara berulang dari vendor yang memiliki hubungan dekat atau hubungan keluarga dekat, yaitu adik iparnya sendiri. Harga pembelian kertas HPS tersebut sekitar 20% lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar. Praktik ini tidak terdeteksi oleh manajemen karena proses pengadaan masih dilakukan secara manual dan bergantung pada kewenangan individu tanpa sistem pengawasan yang memadai. Nah, dari sudut kasus tersebut kita identifikasi permasalahannya. Yang pertama, tidak adanya sistem persetujuan atau approval berjenjang dalam proses pembelian, sehingga transaksi dengan nilai tertentu dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak manajemen yang memiliki kewenangan lebih tinggi. Yang kedua, tidak terdapat aturan dan mekanisme deteksi otomatis terkait konflik kepentingan atau konflik of interest yang memungkinkan terjadinya transaksi dengan vendor yang memiliki hubungan pribadi atau keluarga dengan karyawan tanpa pengawasan. Dan yang ketiga, adanya perbandingan harga pasar yang objektif sebelum penerbitan purchase order atau PO, sehingga perusahaan tidak memiliki dasar yang kuat untuk memastikan kewajaran harga barang yang dibeli. Nah, untuk menganalisis permasalahan studi kasus tersebut, kita akan menggunakan dua kerangka pendekatan utama, yaitu prinsip pengendalian internal dan good corporate governance atau GCG, dan yang kedua adalah kerangka analisis people, process, and technology atau PPT. Untuk hasil analisis dari GCG, yang pertama itu menghasilkan tiga aspek. Pertama, pada aspek transparansi, perusahaan tidak memiliki sistem perbandingan harga yang mampu menunjukkan kewajaran harga pembelian. Yang kedua, pada aspek akuntabilitas, tidak terdapat mekanisme persetujuan berjenjang sehingga seluruh keputusan pengadaan tersebut pada satu pihak saja. Dan yang ketiga, prinsip independensi juga tidak diterapkan dengan baik karena transaksi dengan pihak berelasi dapat dilakukan tanpa pengawasan khusus itu. Jadi kondisi ini membuka peluang terjadinya praktik korupsi internal. Sedangkan pada analisis PPT, yang pertama, pada aspek people, staf purchasing memiliki kewenangan yang besar tanpa pengawasan memadai, sehingga meningkatkan resiko penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, proses prosedur pengadaan belum distandarkan dan tidak dilengkapi alur persetujuan berjenjang. Yang ketiga, teknologi. Sistem informasi belum dimanfaatkan sebagai alat pengendalian internal, seperti deteksi konflik kepentingan atau transparansi harga. Hal ini menunjukkan bahwa akar permasalahan terletak pada kelemahan sistem secara keseluruhan. Nah, dari berdasarkan analisis prinsip
Prinsip good corporate governance dan kerangka people, process, and technology dapat disimpulkan bahwa permasalahan pengadaan di PT Maju Terus tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga lemahnya proses bisnis serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat pengendalian internal. Nah, dalam kegagalan tersebut perlu adanya solusi. Nah, tujuan dari perancangan solusi itu yang pertama untuk memperkuat pengendalian internal pada proses pengadaan barang di PT Maju Terus. Kedua, meminimalkan resiko konflik kepentingan. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang keempat, mendukung pengembangan keputusan yang objektif dan berbasis data. Nah, eh, kita juga menghasilkan solusi gitu. Solusi yang diusulkan adalah penerapan sistem e-procurement terintegrasi dengan tiga komponen utama. Pertama, digital approval workflow. Yang kedua, kebijakan conflict of interest yang didukung oleh deteksi berbasis sistem. Dan yang ketiga, fitur price comparison otomatis. Ketiga komponen ini itu dirancang saling melengkapi dalam memperkuat pengendalian internal dan mencegah terjadinya korupsi internal dalam proses pengadaan. Nah, untuk solusi yang pertama, itu ada digital approval workflow. Digital approval workflow ini merupakan mekanisme persetujuan pengadaan yang dilakukan secara elektronik berdasarkan nilai transaksi dan kewenangan jabatan. Pembelian dengan nilai kecil dapat diproses oleh staf purchasing, sementara transaksi menilai lebih besar memerlukan persetujuan manajer hingga direktur. Seluruh proses persetujuannya tercatat otomatis dalam sistem sebagai audit trail, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan memudahkan proses pengawasan serta evaluasi. Lalu, untuk solusi konflik of interest berbasis sistem, ini digunakan untuk mencegah konflik kepentingan. Perusahaan menerapkan kebijakan konflik of interest yang diintegrasikan ke dalam sistem e-procurement. Sistem akan melakukan pencocokan data vendor dengan data karyawan seperti nama, alamat, dan rekening bank. Apabila ditemukan indikasi konflik kepentingan, sistem akan memberikan peringatan dan menghentikan proses transaksi hingga mendapatkan persetujuan khusus dari manajemen tingkat atas. Lalu ada price comparison. Nah, fitur price comparison ini tuh berfungsi menampilkan harga perbandingan dari vendor lain atau harga pasar sebelum purchase order diterbitkan. Sistem akan menghitung selisih harga dan memberikan notifikasi apabila harga yang diajukan melebihi batas kewajaran. Dengan fitur ini, keputusan pembelian tidak lagi bersifat subjektif, melainkan berdasarkan data harga yang objektif dan transparan. Nah, dari solusi yang didapatkan, ini ada visualisasi alur e-procurement, di mana alur e-procurement itu menunjukkan bahwa setiap proses pengadaan dimulai dari pengajuan proses pembelian. Di sini terdapat diagramnya, dimulai dari pengajuan pembelian yang terdiri dari barang, jumlah vendor, dan harga. Lalu dilanjut ke validasi data vendor untuk mengecek konflik kepentingan. Lalu dilanjutkan ke dalam sistem yang menampilkan price comparison, yaitu harga pasar versus harga vendor. Lalu terdapat decision di mana apakah harga melebihi batas wajar. Jika melebihi, maka akan muncul notifikasi evaluasi. Tapi jika tidak, akan lanjut kepada validasi konflik kepentingan. Jika jika terdapat konflik, maka akan diblokir. Namun jika tidak, akan lanjut ke untuk cek nilai transaksinya. Nah, jika nilai transaksinya itu kurang dari 1 juta, itu akan langsung diterbitkan PO-nya, sedangkan jika lebih, itu harus menunggu persetujuan dari manajer atau direktur. Tuh. Lalu setelah diterbitkan dari PO, akan ada pencatatan audit trial, lalu prosesnya selesai gitu. Jadi
Prosesnya benar dimulai dari pengajuan pembelian, dilanjutkan dengan validasi vendor dan konflik kepentingan, perbandingan harga, hingga penerbitan PO gitu. Nah, seluruh aktivitas tersebut tuh dicatat dalam sistem sebagai audit trail sehingga memperkuat pengendalian internal dan mengurangi ketergantungan pada kewenangan individu. Lalu, ada analisis dampak finansialnya. Berdasarkan simulasi tersebut, sebelum penerapan sistem e-procurement, perusahaan mengalami selisih harga sebesar 20% atau sekitar 2 juta rupiah per bulan pada pengadaan kertas HPS. Dalam 1 tahun, potensi kerugian mencapai 24 juta. Setelah penerapan sistem e-procurement dengan fitur price comparison dan approval berjenjang, potensi kerugian tersebut dapat ditekan hingga dihilangkan. Nah, ini ada perbandingan sebelum dan sesudah adanya sistem tersebut. Yang pertama, mekanisme pengadaannya sebelum ada sistem tuh masih manual, tapi sudah ada tuh jadi terintegrasi. Lalu harga kertas HPS-nya jadi sesuai harga pasar. Pengeluaran per bulannya juga jadi semakin kecil. Selisih biaya per bulannya eh, jadi 0 rupiah. Potensi kerugian per tahunnya juga dihilangkan. Resiko konflik kepentingannya jadi rendah dan audit trail transaksinya jadi tersedia gitu. Kesimpulannya dari permasalahan PT Maju Terus ini, eh, permasalahannya itu disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Penerapan sistem e-procurement terintegrasi terbukti mampu memperbaiki tata kelola perusahaan dan mencegah terjadinya korupsi internal. Selain meningkatkan kualitas pengendalian, sistem ini juga memberikan manfaat nyata berupa efisiensi biaya dan meningkatkan kepercayaan manajemen. Lalu untuk rekomendasinya, PT Maju Terus disarankan untuk mengimplementasi sistem e-procurement secara menyeluruh, menetapkan kebijakan konflik of interest secara formal, serta menerapkan mekanisme persetujuan berjenjang sesuai nilai transaksi. Selain itu, perusahaan perlu melakukan audit dan evaluasi sistem secara berkala agar sistem tetap efektif dan adaptif terhadap resiko baru. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.